Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut materi selanjutnya ya. Kemarin terakhir kita membahas tentang peluang dan sekarang kita masuk ke bab baru yaitu statistika. Untuk kali ini kita akan membahas yang pertama konsep dasar statistika. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal. Misalkan pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali, diperoleh data permukaan yang muncul sebagai berikut. Misalnya dadu ya dilempar sebanyak 30 kali, munculnya itu angka munculnya di dadu itu permukaannya 2, angka 2, muncul 6, muncul 3, 3, 5 dan seterusnya. Data tersebut dapat disusun dalam distribusi frekuensi tunggal. Nah, seperti ini distribusi frekuensi tunggalnya ya. Kita yang pertama untuk tabel distribusi frekuensi tunggal, yang pertama ada kolom nomor, tally atau turus, frekuensi. Nah, ini adalah angka dadunya ya, angka 1 sampai 6 ini termasuk dadunya. Turus itu nilainya ada banyak berapa angkanya. Terus frekuensi itu banyaknya juga. Ini berupa angka, kalau ini berupa turus. Ya 4 berarti 4. Kita lihat di sini percobaannya munculnya 4 sebanyak berapa kali? Munculnya kok 4? Munculnya angka 1 berapa kali? Ada 1, 2, 3, 4. Makanya kita tulis 4. Terus untuk yang 2 ada berapa kali munculnya? Nah, kita hitung 3 dan seterusnya sampai kalau muncul 6 berapa? Kayak gitu ya. Ingat untuk tabel distribusi frekuensi tunggal itu terdiri dari kolom nomor, turus atau tally, dan frekuensi. Jangan lupa dijumlahkan ya. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi berkelompok. Tadi kan data tunggal, sekarang data berkelompok. Misalkan skor hasil tes IQ dari 50 siswa kelas 12 adalah sebagai berikut. Nah, ada 80, 111, 122, 124, 119, 125 sampai 118. Ini merupakan hasil tes IQ ya. Dari data di atas, buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Seperti apa? Begini. Nah, langkah yang pertama, kita harus menentukan jangkauan. Di mana cara menentukan jangkauan itu rumusnya J sama dengan X max dikurangi X min. Ya, X max itu merupakan nilai yang paling tertinggi dari data tersebut. Nah, kita lihat ya, data di sini yang paling tertinggi yaitu 129. Ini merupakan data tertinggi ya, 129. Kemudian untuk X min yaitu data terkecil atau terendah itu berapa? 80 maaf, 80. Nah, ini kita kurangi nilai tertinggi atau hasil tes tertinggi dikurangi hasil tes terendah, ketemu 49 ya. Ini menentukan jangkauan. Terus, langkah yang kedua menentukan banyak kelas. Bagaimana caranya? Nah, rumusnya itu ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di mana N itu banyaknya data. Ini tadi kan datanya 50, jadi kita masukkan saja 1 ditambah 3,3 log 50. Log 50 itu sama dengan 1,698 ya. Terus kita kalikan 3,3. Setelah itu kita tambah 1, ketemu 6,6. Bisa kita bulatkan menjadi 6 atau 7 kelas. Di sini
Kita lanjut ke langkah ketiga, menentukan panjang kelas. Yang pertama tadi menentukan jangkauan, yang kedua menentukan banyak kelas, yang ketiga menentukan panjang kelas. Ini dengan rumus, misalkan kita ambil K-nya tadi 6, tadi ya, untuk menentukan banyak kelas tadi kan 6 atau 7, kita ambil 6. Maka rumusnya P, panjang kelas itu sama dengan J per K, jangkauan dibagi banyak kelas. Tadi jangkauannya kan 49, terus kelasnya kita ambil 6. Nah, ketemu 8,166. Karena P sama dengan 8,166, maka panjang kelas interval dapat diambil 8 atau 9. Kita pilih salah satu ya. Tadi kan sudah jangkauannya ketemu 49, terus banyak kelasnya ketemu 6, terus sekarang panjangnya kita misalkan 8, kayak gitu ya. Terus setelah itu langkah keempat, menentukan kelas-kelas interval. Misalkan diambil P, panjang kelasnya kita misalkan 9, terus banyak kelasnya kita misalkan 6, dan batas kelas pertama adalah 80, tadi loh ya, data yang paling hasil tes IQ paling terendah adalah 80, maka diperoleh kelas-kelas berikut, seperti ini ya. Kelas yang pertama yaitu rentannya adalah 8 ya, ini tadi misalkan 9 ya, panjang kelasnya kita misalkan 9. Iya. Terus kita hitung mulai dari 80 sampai 9 ditambah 9. Jadi 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Lah, sebanyak 9 jaraknya ini ya. Panjang kelasnya berarti 9. Kita misalkan interval panjang kelasnya yaitu 9. Selanjutnya untuk kelas kedua lanjutannya 89 ditambah 9 ketemu 97 dan seterusnya sampai kelas ke-6. 6 ini dari mana? Nah, ini K-nya tadi. Banyak kelasnya kita misalkan tadi kan 6 atau 7, kita ambil yang 6 saja ya. Jadi nanti banyak kelasnya itu ada 6. Nah, bentuknya seperti ini. Yang terakhir ya, bukan yang terakhir, langkah yang kelima menyusun daftar distribusi frekuensi berkelompok ya. Langkah yang selanjutnya yang terakhir benar ya, yang terakhir setelah menentukan jangkauan, terus menentukan banyak kelas, kemudian langkah ketiga menentukan panjang kelas, langkah keempat menentukan kelas-kelas interval, dan langkah terakhir atau yang kelima menyusun daftar distribusi frekuensi berkelompok. Seperti ini ya. Bedanya tadi kan data yang tunggal cuma ada nilai, teli atau turus, dan frekuensi. Kalau data berkelompok, nah ini ada titik tengahnya, ya ada 4 kolom. Yang pertama nilai, titik tengah, teli, dan frekuensi ya. Ini yang membedakannya ya. Ya, ini tadi yang kelas-kelasnya 80 sampai 88 kita masukkan sini. Ini jaraknya itu 9. Selanjutnya 89 sampai 97 juga jaraknya 9 ya. Panjang kelasnya itu ada 9 panjang kelas. Terus yang ini namanya banyak kelas. 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, ini. Terus ini yang ini untuk frekuensi kita lihat di hasil tes EQ tadi. Kira-kira antara 80 sampai 88 ada berapa? Kalian hitung. Ada 8. Terus 89 sampai 97 ada berapa? Ada 10 dan seterusnya. Untuk teli atau turus itu yaitu angka ininya, bukan angka ya tapi turusnya ya. Terus setelah itu kita jumlahkan, ketemu hasilnya sama dengan hasil tes EQ tadi 50 siswa. Terus bagaimana cara menentukan titik tengah? Nah, ini caranya. Cara menentukan titik tengah yaitu setengah dikalikan hasil dari penjumlahan batas bawah ditambah batas atas. Di mana Bu batas bawahnya? Batas bawah untuk kelas pertama, untuk yang ini, untuk yang 80 sampai 88, batas bawahnya itu yang ini 80. Ini merupakan batas bawah. Terus batas atasnya mana? Yang 88. Jadi 80. Contohnya ya, misalnya untuk kelas yang pertama, di tengah kelas pertama yaitu setengah dikalikan penjumlahan dari batas bawah ditambah batas atas. Batas bawahnya 80,
batas atasnya 88, dijumlahkan terus dikalikan setengah atau dibagi 2, ketemu sama dengan 84. Terus untuk yang kelas kedua juga gitu, batas bawahnya ini 89, batas atasnya 97, tinggal kalian jumlahkan 89 ditambah 97 terus dibagi 2 atau dikalikan setengah, ketemu 93 dan seterusnya, kayak gitu ya. Untuk menentukan titik tengah, kalian jumlahkan batasnya ini, batas bawah ditambah batas atas, terus dikali setengah atau dibagi 2 ya. Seperti itu. Nah, jangan bingung dari mana titik tengahnya, yaitu kalian jumlahkan. Terus ini namanya batas bawah, ini namanya batas atas. Untuk tepi gimana, Bu? Untuk yang membedakan tepi itu batas untuk tepi bawah ya, tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5, yaitu 80 dikurangi 0,5 ketemu 79,5. Dan untuk tepi atas ini ditambahkan 0,5, 88 ditambah 0,5 ketemu 88,5. Ini untuk tepi ya. Selanjutnya yaitu histogram. Histogram itu apa? Histogram adalah bentuk penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan, ini kurang G1 ya, maaf, dengan menggunakan batang-batang atau persegi panjang yang lebarnya sama. Itu namanya histogram ya. Kayak gimana? Misalnya contoh, buatlah histogram dari data tabel berikut ini. Misalnya disuguhi sebuah tabel seperti ini, nilainya dari 71 sampai 79, titik tengahnya 75, frekuensinya 0 dan seterusnya. Ini misalnya contohnya ya seperti ini. Untuk histogram itu kita buat kayak diagram ya, diagram batang. Kita gunakan titik tengah dan frekuensi. Kayak gini bentuknya. Bentuk histogramnya. Nah, tadi kan di tengahnya ada 75 ya. Ada 75, ada 84, 93, 102, 111, 120, 129, 138. Ini merupakan titik tengah dari nilai tadi. Terus yang frekuensinya yang berdiri ini. Nah, ini namanya frekuensinya. Tadi 75 ada 0, 84 ada 9 dan seterusnya. Nah, histogram itu yang bedakan ada ininya. Nah, ada garisnya. Tarik garis tiap tengah-tengah ya, tiap ininya. Nah, ini terus histogram yang mana? Histogram merupakan kotak ini ya. Bukan kotak sih, persegi panjang ya. Persegi panjang ini diagram batangnya histogram. Terus yang namanya poligon frekuensi yang mana? Poligon itu yang garisnya ini namanya poligon frekuensi. Seperti itu ya. Jadi untuk menentukan histogram, kalian pertama tentukan di tengah ya. Untuk data kelompok, seandainya nggak ada titik tengahnya, kalian tentukan dulu di tengahnya untuk data yang kelompok. Terus kalian buat garis seperti ini, garis untuk nilai di tengah, terus frekuensi. Setelah itu kalian lihat berapa banyaknya untuk di tengahnya yang 75, kalau 0 ya di 0, kalau 84 di 9 ya di 9 dan seterusnya. Untuk data tunggal nggak usah titik tengah, langsung saja nilainya kalian masukkan. Setelah itu kalian hitung frekuensinya berapa, tinggal tarik garis buat diagram batang seperti itu ya. Dan sampai di sini dulu untuk materi statistika, yaitu konsep dasarnya ya, untuk konsep dasar statistika. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang ukuran pemusatan data ya. Nanti kita lihat ke channel YouTube selanjutnya yang nanti saya akan share ya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.